Pisces, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk reading general Pisces 1 tahun ke depan di tahun 2022. Kira-kira ada apa di tahun 2022 dan apa energi yang mengikuti kamu, yang nge-support kesuksesan, keberhasilan, atau yang ngeblok atau menghalangi keberhasilan, kesuksesan kamu di karir, asmara, ataupun kesehatan. Jadi readingan ini bisa juga untuk karir, asmara, dan kesehatan ya. Oke, bijaksanalah di dalam memilah-milah juga pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu. Ya, kalau kamu merasa bahwa ini tidak cocok dengan kamu, ya diabaikan saja atau ambil nilai positif atau nilai motivasinya untuk menjadi pedoman kamu selama 1 tahun ke depan ya. Oke. Ada a personal issue reaches resolution, full moon in Cancer. Ya. Dan ada here and now. Ya, beberapa di antara kamu ini ada yang sensitif banget ya. Emosional. Apa-apa diambil hati di awal tahun hingga ya bisa jadi di awal tahun, bisa di pertengahan atau di akhir ya. Ada semacam resolusi yang kamu miliki selama ini tertanam ya. Impian atau harapan-harapan kamu selama ini tertanam, masih bentuk rencana, dan muncul itu sebagai resolusi kamu di tahun ini, ingin kamu wujudkan. Ya, kalau ini nggak dikeluarkan ya, bisa jadi penyakit loh gitu ya kan. Misalnya kamu pengen jadi content creator, pengen jadi makeup artist ya, makeup artist yang membuat konten-konten makeup misalnya di TikTok atau di YouTube ya. Diaplikasikan atau direalisasikan segera gitu ya. Apalagi kalau kamu adalah seorang ibu rumah tangga. Ya, kenapa enggak ya kan? Pasti punya banyak waktu. Oke, ada here and now. Ini adalah fokus terhadap apa yang kamu miliki sekarang, apa yang perlu kamu jaga, apa yang perlu kamu kembangkan. Sumber yang kamu miliki ini yang kamu kelola dan kamu fokus ini sepertinya di sini ya. Oke, ada take charge of this situation ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya adalah sosok leader. Bisa jadi kamu ini adalah supervisor, manager, atau kamu kepala sekolah ya, wakil kepala sekolah, termasuk leader juga kan, atau kamu pemilik suatu usaha ya. Ada retreat ya. Untuk asmara, ada beberapa di antara kamu bisa jadi di tahun ini perlu ini untuk retreat dengan pasangan ya. Perlu lah jalan-jalan, take a holiday. Apalagi kalau kamu ini udah berpisah jarak jauh, LDRan, atau ada yang udah cerai ya, rujuk kembali, atau yang pacaran udah putus, nyambung lagi gitu ya. Ya, semacam itu saya lihat di tahun ini ya. Ada yang putus, cerai, nyambung lagi. Ini bisa juga untuk energi yang berantem, baikan lagi gitu. Udah berantem besar-besaran gitu ya kan, bisa baikan lagi gitu. Oke, ada The Emperor, The Empress. Oke, untuk Pisces ya, saya bagusin dulu lah, ini berantakan banget. Ya, ada The Emperor dan The Empress. Ini bagus banget. Ini adalah sosok orang tua ini ya, memiliki jiwa keibuan, kebapaan di sini ya. Kamu ini penuh dengan tanggung jawab ya terhadap kebahagiaan keluarga, anak, dan penuh perhatian, proteksi terhadap orang-orang yang kamu cintai. Kalau kamu adalah seorang pimpinan, ada sosok keibuan dan sosok energi ayah ya, yang selalu ngebimbing, memberikan jalan, tuntunan, arahan terhadap orang-orang sekitar kamu ya. Pengen ngeproteksi, ngebahagiain keluarga, ada di sini ya. Itu The Empress-nya juga seperti ini.
Seperti itu. Ya, kadang saya ngomongnya agak berjelimet gitu ya. Semoga yang menonton video ini Pisces maklum aja gitu ya dengan saya. Ada lovers, ya ada semacam tanggung jawab ya untuk bulan 3 ini, ada semacam tanggung jawab yang kamu pikul. Beberapa di antara kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan pekerjaan nanti ya, dan kamu harus membuat keputusan nih, kamu ambil yang mana gitu ya. Ibarat kamu dikasih permen tapi harus ambil satu ya, kamu pilih yang mana, ada warna merah, kuning, hijau gitu ya kan. Iya. Dan ya harus, memang kalau kita sudah membuat suatu keputusan harus bertanggung jawab gitu ya. Untuk di dalam suatu hubungan juga seperti itu. Kalau sudah membuat ikatan janji menikah bersama gitu ya, sudah berumah tangga, ya pasti harus ada lah di sini tanggung jawab ya, tanggung jawab penuh terhadap kebutuhan rumah tangga, terkhusus untuk anak. Ada the devil, ada energi yang ngikat kamu. Bisa jadi ini adalah energi dari pasangan kamu ya. Walaupun energi The Devil di sini adalah energi Capricorn, tapi tidak selalu ini pasangan yang berzodiak Capricorn. Bisa jadi dia memang memiliki energi ini di dirinya, walaupun misalnya dia zodiak Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio atau Cancer gitu ya. Ada semacam ikatan nih, ikatan mendarah daging dengan pasangan sendiri gitu ya. Ikatan mendarah daging terhadap tanggung jawab tadi. Jadi ketika kamu diberikan tugas nih, kamu mengikatkan diri, ada semacam dedikasi dan ada semacam hasrat juga di sana ya. Hasrat ini untuk memperoleh keberhasilan, untuk bangkit menjadi seseorang yang sukses. Ada semacam kepuasan yang ingin kamu gapai di tahun ini gitu ya. Di dalam hubungan asmara juga seperti itu, kepuasan di tempat tidur itu perlu gitu ya kan. Kalau misalnya ngejalin hubungan dengan seseorang, punya pasangan gitu ya kan, nggak sekedar bikin anak, tapi kan perlu juga ada di sana kepuasan jasmani gitu ya. Saya seperti ngerasakan itu gitu loh dari bacaan kartu kamu ini. Ada ada the high priestess and then the star ya. Memang kalau ada beberapa orangnya memang kan hubungan intim itu adalah kebutuhan juga ya. Seseorang yang tidak mendapatkan kepuasan di situ akan mencari di tempat lain kan gitu ya. Jadi ini bagus nih ya, seks yang bagus itu antara pasangan ini akan melahirkan kebahagiaan atau kepuasan ya. Penting juga ini diperhatikan untuk Pisces nih, untuk yang udah berpasangan di tahun ini ya. Ya. Ada the high priestess. Ini seperti pendalaman spirituality. Ada beberapa di antara kamu bisa jadi pengen jadi tarot reader atau sudah menjadi tarot reader, pengen menjadi paranormal atau spiritualis. Ini banyak belajar ini di minggu ini sorry karena saya baca mingguan gitu seringnya ya, jadi kebiasaan di tahun ini ya ada semacam keinginan untuk menyelami ke alam bawah sadar tadi ya. Ada keinginan untuk membuat mewujudkan sesuatu yang di luar dari apa yang nampak ini gitu. Kamu pengen seperti menembus cakrawala semacam gitu ya, atau semacam menembus batasan-batasan tadi ya. Iya, jadi di dalam hubungan asmara juga seperti itu. Kadang seseorang atau sepasang kekasih ini masih pacaran gitu, tapi dia udah menembus dari zona tadi gitu ya, udah lewat dari jalur yang normal gitu, udah jauh gitu ya ke dalam gitu hubungannya gitu ya, seperti sepasang suami istri semacam gitu ya. Untuk the high priestess ini dalam banget ya. Ada juga di sini seperti pendalaman jiwa, pemahaman karakter, personality diri sendiri, bagaimana supaya kita itu bisa memaafkan orang-orang yang nyakitin. Untuk beberapa di antara kamu ada juga nih yang seperti itu ya. Ada the star, ada harapan-harapan, doa-doa yang kamu panjatkan di sini ya. Sembari kamu melakukan aktivitas sehari-hari,
tanggung jawab kamu ya sebagai orang tua atau sebagai seorang anak yang ingin ngeproteksi keluarganya. Kamu juga nih senantiasa terus berdoa, memanjatkan puji syukur ada juga di sini ya. Ya, untuk The Stars-nya sendiri mengingatkan untuk beberapa di antara kamu ya yang udah mendapatkan pencapaian keberhasilan di sini nih, karena ada The Magician. Kamu adalah seseorang yang talented, smart ya. Ini seseorang yang akan selalu memanfaatkan waktu dan dia ini nggak mau, ibaratnya kalau bisa bekerja efisien, efektif ya, kalau bisa itu bekerja yang singkat tapi menghasilkan banyak, kenapa enggak gitu. Dan dia senang sekali ini menghadirkan sesuatu yang menakjubkan, yang membuat orang lain tercengang-cengang gitu ya. Dan untuk menjadi seseorang The Magician ini tadi nih, menjadi seseorang yang diperhatikan oleh orang banyak gitu ya, menjadi populer, butuh kekuatan dari dalam ya kan, butuh disiplin diri juga untuk mengasah skill. Dan saya ngelihat kamu itu ada nih di bulan 6/7 ya, bulan 6/7 kamu itu mengasah skill kamu. Bisa jadi kamu di sini mempersiapkan diri untuk memasuki dunia baru, skill baru, atau mempersiapkan diri untuk melakukan sebuah performance untuk beberapa di antara kamu merupakan musisi atau kamu seorang artis gitu ya, atau mempersiapkan diri untuk seperti launching nih ya, ada melakukan pertunjukan ya di bulan 8 ya. Untuk di bulan 9-10 ada The Chariot ya, ada semacam mau nggak mau nih aku harus launching, mau nggak mau aku harus melakukan pertunjukan. Kadang kan kalau walaupun seorang artis atau musisi ya, walaupun sudah sering manggung, contohnya ini ilustrasi ya, tapi kan pasti tetap ada di sana rasa kekhawatiran gimana nanti performance-nya gitu ya, bisa apa enggak. Atau kamu sebagai seorang prinsipal, seorang kepala sekolah ya, walaupun kamu adalah seseorang yang udah berpengalaman di bidang kamu, tapi kamu pasti kan terkadang berpikir apakah tindakan kamu atau setiap perkataan kamu ini patut untuk dicontoh oleh anak-anak kamu gitu ya kan. Jadi ada semacam resiko di sana sebenarnya gitu ya. Apalagi seorang atasan membuat keputusan itu ada resikonya. Nah, tapi di sini saya ngelihat kamu berani di bulan 9 ya. Kamu berani walaupun ada keraguan di sana untuk beberapa di antara kamu, sepertinya ada tantangan juga di sini ya. Tapi di bulan 10 ini mau nggak mau kamu akan membuat suatu keputusan walaupun kamu nggak siap ya. Siap nggak siap ini harus ada sebuah tindakan atau penyelesaian atau membuat pilihan ya. Dan untuk 11-12 ada The Fool ya. Kalaupun misalnya ada ketidakpuasan yang kamu dapatkan dari keputusan-keputusan tadi, tindakan-tindakan tadi ya, sepertinya kamu belajar di sini untuk ikhlas gitu ya, atau pasrah aja deh gitu ya. Ya, seperti memasuki ini ya, seperti seleksi tes gitu. Kamu udah mempersiapkan diri nih di sini bulan 6-7 gitu ya. Begitu sangat bersemangat gitu di bulan 8, percaya diri gitu ya. Tetapi berani gitu juga mengambil resiko. Udahlah kalau masuk enggak gitu. Ya. Ada situasi emosional nih untuk beberapa di antara kamu di bulan 12. Bisa jadi apa yang kamu harapkan enggak sepenuhnya terwujud ya. Ya. Saya akan klarifikasi untuk setiap kartu ya. Untuk setiap kartu saya minta maaf untuk setiap kartu. Kebiasaan lagi ya untuk ini berbicara, karena biasanya saya klarifikasi kartu di weekly ya untuk setiap kartu. Nah kali ini karena ini general, saya tidak klarifikasi untuk setiap kartu. Untuk maksud saya untuk tahunan gitu. Ini saya ngomong dari tadi belepotan nih, karena di luar ada ada bisi-bisi gitu, bising ya.
maklumlah, rumah saya pas di depan jalan raya gitu, jadi selalu ada kebisingan. Semoga ini tidak mengganggu bisnisnya ya. Oke, untuk The Emperor dan The Empress ada Three of Wands ya. Ada semacam penantian, menunggu waktu yang tepat, atau semacam kapan lah kira-kira uangku itu dikembalikan ya. Kapan lah kira-kira aku bisa membangun bisnis ini ya. Kapan lah perekonomianku berkembang ya. Semacam itu di sini ya. Ada beberapa di antara kamu bisa jadi udah melakukan investasi ya, di seperti bursa saham gitu, tapi ada semacam penantian dan harus bersabar. Ada juga beberapa di antara kamu yang kapan lah punya anak gitu ya. Ya ada The Empress nih ya, berdoalah gitu ya, jangan patah semangat ya, tetap hidupkan kembali rasa optimis atau antusias itu. Untuk Three of Swords ini kadang memang kalau kita terlalu menunggu lama gitu ya, kita mengira-ngira bahwa oh ini 2 bulan ke depan pasti berubah gitu, ternyata enggak, mundur lagi gitu. Kadang itu bisa menyurutkan semangat kita gitu ya, jangan seperti itu di bulan 1-2. Oke, untuk di bulan 3-4 ada Nine of Swords ya, ada semacam kehilangan nih ya. Bisa jadi ada beberapa di antara kamu ini yang kehilangan, seperti tadinya udah ditunggu-tunggu punya anak gitu, rupanya jatuh gitu ya, tapi jauh-jauh lah ya kan. Ada juga ini yang kehilangan pasangan bisa jadi, atau kehilangan pekerjaan gitu ya, nggak bisa move on, nggak mudah ini untuk move on dari situ, karena ini merupakan impian kamu atau apa yang sudah terikat dengan kamu, udah berdarah daging gitu terikatannya gitu ya. Udah banyak kenangan nih sepertinya dengan seseorang di sini yang nggak bisa lupa gitu ya. Ya ada bisa jadi ini beberapa di antara kamu ya yang dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius. Bisa jadi ada semacam ketakutan yang luar biasa manakala hubungan kamu berakhir dengan pasangan kamu. Kamu takut pisah gitu ya, karena udah nggak bisa lepas, ini udah dalam soalnya hubungannya gitu. Oke. Untuk The Star dan juga The High Priestess ada Five of Cups ya. Ini semacam rasa sedih gitu ya, jenuh, ada bisa juga ini patah hati, atau kamu dikecewain, dimanfaatin, kamu ngerasa kamu nggak diperhatiin gitu. Ada rasa jenuh, bosan juga di sini. Ini sepertinya yang mengganggu situasi emosional kamu di bulan 5. Bisa jadi dengan pasangan kamu, bisa jadi ini masalah keuangan gitu ya. Tapi kamu nggak patah semangat ini, tetap berdoa di sini ya. Ada harapan-harapan kamu supaya hubungan kamu dengan pasangan kamu ataupun bidang yang kamu geluti di sini tetap awet ya, dan bisa ini ya, terwujud impian-impian kamu, misalnya bisa ini berakhir sampai ke pernikahan nanti, atau nggak pisah gitu, atau apa yang kamu kerjakan ini membuahkan hasil semacam gitu ya. Ya ada Six of Wands di sini nih. Ya untuk Six of Wands ya, ini bakalan ada keberhasilan ya di bulan 7-8 untuk beberapa di antara kamu yang memiliki bisnis usaha, atau kamu adalah seorang artis, musisi bisa jadi ya. Ini bisa kamu wujudkan apa yang kamu inginkan, atau kamu memiliki project nih ya. Dan sepertinya keberhasilan kamu juga di sini nggak luput dari orang-orang di sekitar kamu ngebantu kamu ya. Ya jangan dilupakan lah orang-orang yang bantuin kamu gitu kan. Ya ada semacam kerja tim di sini nih. Ya kalau kamu seorang prinsipal, ada tugas yang harus dikerjakan gitu ya kan. Ya ternyata dari tadi ini nggak nampak, saya minta maaf ya. Kalau kamu seorang prinsipal ya, walaupun kamu adalah satu-satunya kepala sekolah kamu yang membuat peraturan gitu ya, tapi tidak luput dari kerjasama
dengan guru-guru juga ya kan. Nah, karena guru-guru yang berinteraksi langsung dengan orang tua dan murid-murid gitu. Jadi kamu bisa menyelenggarakan suatu acara di sini, misalnya di sekolah, itu berkat dari bantuan guru-guru ataupun kolaborasi dengan murid-murid. Ya, ini bagus banget ya. Ya, ada the chariot, untuk the chariot dan juga judgmentnya ada eight of sword ya. Tapi saya nggak ngerti nih kenapa ada muncul eight of swords nih di bulan 9-10 ya. Semacam ada energi yang ngeblok kamu. Di satu sisi kamu bersemangat banget di sini ya, untuk melewati tantangan. Ya, ada semacam tantangan di sini ya. Bisa jadi kamu ngerjain project tugas, tapi ini ada resikonya, ada tantangannya. Tantangannya kalau saya ngelihat di sini lebih kepikiran kamu sendiri gitu. Kamu ngerasa terbatasi. Bisa jadi kamu kekurangan ide, kekurangan sumber ya. Kadang memang kalau kita kurang modal, misalnya seorang pebisnis pengen buka bisnis ya, udah siap ini secara mental sebenarnya, tapi karena uang ya kan, jadi kamu ngerasa nggak mampu gitu. Kadang memang gimana ya, memang perlu sih modal gitu, tapi untuk menjadi seorang pengusaha yang berhasil itu tuh kan nggak selalu harus ada modalnya bulat-bulat gini ya. Bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, harus dimiliki optimis yang positif tadi nih gitu. Karena saya ngelihat di sini kamu itu the magician loh, bisa meng-create sesuatu fantastis. Memang dia perlu sumber-sumber ada nih sebenarnya ya. Sumber-sumber yang kamu miliki mungkin saja kurang cukup menurut kamu di sini gitu ya kan. Ya. Seorang magician kan dia harus butuh alat-alat gitu ya untuk membuat suatu pertunjukan gitu ya. Ya, dan kamu memiliki itu sebenarnya di sini. Ya, kalau saya ngelihat di sini lebih kamu ngerasa apa yang kamu miliki itu nggak cukup, sumbernya kurang gitu, kurang banyak gitu ya. Ya, dan ada judgment, dan untuk judgmentnya ya harus membuat keputusan nih antara kamu akan merealisasikan rencana kamu tadi ya, atau kamu akan memilih jalan A, B, C atau D gitu ya. Ini seperti kamu diberikan pilihan-pilihan di sini, atau ada semacam tanggung jawab, ada semacam pekerjaan yang kamu ragu mengerjakannya, tapi mau nggak mau harus dikerjakan. Dan untuk ini ada Six of Cups ya. Ada semacam bantuan di sini nih yang bakalan kamu dapat. Ketika kamu ngerasa nggak mampu mengerjakannya, di sini bakalan ada yang ngebantu kamu. Ya, ini bagus banget ya. Ada situasi emosional. Bisa jadi bantuan ini membuat kamu menjadi semangat kembali. Kamu terharu gitu ya. Ya, ketika kita berpasrah, kadang memang bantuan itu muncul di situ gitu ya. Benar-benar ikhlas dengan apa yang terjadi gitu ya. Justru di situ ada orang yang memberikan uluran tangan terhadap kita. Wow, ini bagus banget untuk Pisces. Oke, saya akan buka untuk spiritual guidance kamu ya. Ya, kali ini memang agak panjang ya karena 1 tahun ke depan. Ya, ada renewal, ada wise counselor, dan juga transformation. Oke. Renewal di sini ya, masukilah lembaran baru di tahun ini ya, dengan pikiran baru, optimisme yang baru, juga review kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman kamu di sebelum-sebelumnya di tahun 2022 ini 21 ya. Belajarlah untuk memaafkan ya kan. Miliki semangat lagi untuk mewujudkan impian kamu. Ya, cari pencerahan nih gitu. Ini bagus banget, ini ada The High Priestess di sini. Kamu mencari pencerahan untuk berdamai dengan diri sendiri, ataupun dengan orang yang nyakitin kamu, ataupun dengan situasi yang menurut kamu
nggak berubah gitu, seperti stagnan gitu ya, gitu-gitu terus gitu. Oke, ada wise counselor unity with a spiritually minded community as the divine for help and trust the answers will come. Compare traditional methods with new ideas to see which is best for you. Ya, atau beberapa di antara kamu kalau merasa kurang mampu atau kurang yakin dengan apa yang harus kamu lakukan di sini nih, ya. Ya kalau seorang musisi atau seorang artis gitu kan, ini selalu dituntut ide kreativitas gitu ya. Kadang kan mau gitu energi kita atau kreativitas kita tuh terblok. Ini terblok karena apa? Karena ada beban, masalah, pikiran negatif, pesimis gitu ya. Ya carilah seseorang yang bisa mentorin kamu, berikan kamu saran. Mungkin ini bisa bantu kamu terbuka pikiran gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu yang ngerasa kehidupan perekonomiannya stagnan, bisa juga ya kan sharing-sharing sama orang yang menurut kamu bisa lah kamu ajak share, yang memberikan semangat. Kadang kita cerita-cerita loh gitu kan, tadinya kurang bersemangat, tapi setelah cerita kita jadi terinspirasi gitu ya, memiliki energi yang semangat lagi untuk menghadapi hari-hari gitu ya. Oke, ada transformation, a significant life experience that requires changes to be made. Powerful and often unexpected revelation, breaking free of procrastination, releasing old belief systems. Ya, lepaskanlah bentuk-bentuk kepercayaan atau keyakinan yang memblok kamu, seperti energi negatif, pesimis, atau perasaan-perasaan sensitif ya, semacam trauma, kamu ngerasa kurang cukup kreatif di dalam mengerjakan bidang kamu, atau ada energi toksik yang ngikat kamu ya terhadap orang masa lalu, atau bisa jadi kamu masih dealing dengan orang ini nih hingga sekarang gitu kan, tapi ini selalu membawa beban terhadap kamu, bisa jadi ya. Oke, nah kali ini saya akan ngebuka beberapa note di sini ya. Ya, kira-kira energi yang mengikuti kamu di tahun ini apa? Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Kira-kira yang lebih banyak positifnya atau negatifnya gitu ya. Nah, kalau lebih banyak positifnya itu bagus ya. Nggak mungkin juga nggak ada yang negatif ya. Oke. Dari energi-energi ini ya, mudah-mudahan bisa ngebantu Pisces ya untuk mengantisipasi atau berjaga-jaga, atau apa kira-kira yang perlu diperbaiki gitu ya. Oke, energi ini bisa energi kamu, bisa juga lingkungan, situasi, ataupun orang yang dealing dengan kamu ya. Ada tunduk ya, tunduk ini sepertinya lebih ke negatif ya. Saya letakin di sini untuk negatif. Dan lahir baru, bagus banget. Lahir baru artinya di sini menjadi sosok yang baru, memiliki situasi emosional yang baru ya. Oke, ada nafsu hasrat. Wow. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ada nafsu di sini, hasrat ini. Di dalam suatu hubungan ini perlu ini sepertinya energi kreativitas ya di atas tempat tidur, terkhusus yang udah suami istri ya, supaya ya pasangan ini semakin alive gitu ya. Tidak sabar ya masuk ke sini ya. Tidak sabaran ya, ada donasi ya. Kalau donasi ini bisa bantuan ya, bisa jadi kamu adalah seorang figur ayah atau ibu yang senantiasa memproteksi kebutuhan keluarga gitu ya, atau memberikan bantuan. Ada tertekan nih, kamu ngerasa tertekan, bisa jadi dari atasan kamu, pimpinan kamu, itu yang menimbulkan situasi emosional kamu di sini nggak stabil. Ada semacam energi ngeblok. Kadang ketika kita ngerasa tertekan, kita jadi kurang percaya diri jadinya gitu ya atas kemampuan kita. Ada labil ya, jadi labil. Ini bisa nggak aku kerjain, bisa nggak gitu ya. Ada content creator, wow ya, bisa jadi ini kamu adalah content creator, ini profesi ya muncul nih. Nggak dibuat-buat ya kan. Ada menikah ya, untuk energi yang udah menikah bisa jadi yang seperti saya katakan tadi, ada praktis ya, pengen bekerja yang praktis ya. Bisa jadi kamu ini adalah ya online seller, bekerja lewat internetnya, praktis ya kan.
Apa-apa semua kegiatan lewat internet gitu. Belanja juga dari internet. Ada teman-teman ya, untuk beberapa Pisces bisa jadi ini dealing dengan seseorang yang memiliki ascendant Aquarius ya. Atau kamu memiliki rumah yang ke-11. Kalau memiliki rumah yang ke-11 ini deket banget sama teman-teman gitu. Kalau kamu memiliki temen nih, bagus banget untuk mentorin kamu. Tadi kan ada di sini mentor, wise counselor ya, tapi nggak semua teman juga bisa memberikan saran yang baik untuk kita ya. Oke, ada setia nih ya, bisa jadi kamu adalah sosok yang setia terhadap pasangan kamu yang ngebebanin kamu gitu ya. Ada petani, bisa jadi ada beberapa di antara kamu yang petani ya. Ada beban ya, ada semacam beban yang kamu pikul sebagai pimpinan atau sebagai orang tua. Ada promosi, ini promosi ya, kamu dapat ini di bulan 3-an sepertinya, promosi. Ada sabar, ini bagus ya, dibutuhkan kesabaran untuk menantikan si buah hati yang bagi kamu yang menantikan anak ya, atau menantikan pasangan. Ada ini juga beberapa dari kamu yang pengen balikan sama pasangannya ya. Teman-teman tadi masuk ke sini ya, kayak ada prioritas ya, harus ada memang prioritas ya. Prioritas kamu paling utama siapa sih sebenarnya, teman-teman atau keluarga sih gitu ya kan. Ada beberapa di antara kamu lebih memprioritaskan teman nih dibandingkan keluarga ya. Dan di dalam bekerja harus ada disiplinnya untuk the chariot string ya. Kenangan, saya nggak bisa mengatakan ini positif atau negatif gitu ya. Atau negatif, ini sepertinya dia netral. Playful, untuk playful ini adalah seseorang yang childish, atau bisa juga seseorang yang playgirl atau playboy gitu ya. Ya, ini yang bisa timbul karena kurangnya kepuasan dari hubungan, seperti yang saya katakan tadi. Ada emosional ya, ada situasi emosional yang kurang stabil. Ada bisnis ya, ada bentuk usaha, bisa jadi kamu bermimpi ya untuk membangun usaha, tapi hingga sekarang masih belum terwujud. Ada kesadaran ya, dan modern bagus nih ya, dan suci bersih. Beberapa di antara kamu juga memiliki hati yang suci bersih ini. Ada semacam cobaan. Nah, kalau saya ngelihat cobaan ini sepertinya muncul di sini ya, di akhir tahun ya. Ya, ini bisa dicocokkan ya seperti nafsu atau hasrat ini ya. Ini harus ada, kalau menurut saya sih, semacam kreativitas gitu yang kamu buat ya di dalam satu hubungan ya. Akan ada retreat juga di sini, artinya bangunlah hubungan yang menarik di dalam dengan pasangan kamu ya. Ini merupakan cerminan dari lahir baru ya kan, di dalam satu hubungan ya kan. Ada juga ini yang udah menikah ya, bisa jadi nafsu atau hasrat ini sangat penting untuk mempererat hubungan kalian ya. Dan sepertinya beberapa di antara kamu juga ini dibutuhkan kesabaran ya, untuk mengerti atau memahami pasangan. Kesabaran juga di dalam berbisnis menuai keberhasilan. Kesabaran kamu sebagai pasangan yang setia menunggu atau memahami pasangan kamu. Ini sepertinya sudah menikah gitu ya. Jadi disesuaikan aja ya. Jangan sampai gitu kan hasrat yang tadi ini karena tidak ada kepuasan, jadi dia mencari seseorang di luar sana. Ada semacam energi playful di sini, tapi nggak ada orang ketiga saya dapat di sini ya. Ya, bisa jadi ya energi playful ini terjadi di dalam hubungan kamu dengan pasangan gitu ya. Benar-benar ini hubungan yang menarik gitu ya. Ya, oke, itu aja sih untuk Pisces. Semoga ini bermanfaat buat Pisces, dan bila kamu ngerasa ini
cocok, bermanfaat untuk kamu, bantu kamu untuk melihat perspektif masa depan di 2022 ini. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Overall saya ngelihat ini bagus ya di awal gitu ya, ada pembelajaran penuh, tapi di akhir ini nih ya agak-agak berhati-hati di sini ya. Terima kasih untuk Pisces, tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Sampai jumpa, bye bye.